Kambing kacang itu mudah sekali berkembang biak. Kurang lebih kalau masa hamilnya ini tidak sampai 5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta hewan N2 TV dimanapun berada, salam ngarit. Kali ini saya sudah rindu di kandang kambing kacang. Kambing kacang ini cenderung harganya murah, baik itu dijual di pasar maupun di kandang. Kambing kacang tidak bisa menyaingi harga kambing Jawa Randu atau kambing saat di atasnya. Kalau kambing kacang dengan rampun bisa saja tidak selisih jauh berbeda, tetapi berdasarkan apa yang disampaikan masyarakat, peternak, walaupun cenderung sekarang kambing kacang itu jauh ditinggalkan, banyak ditinggalkan peternak lokal karena harganya. Kambing kacang itu kelebihannya dagingnya manis, seratnya lembut, kemudian warnanya merah, karkasnya sedikit, dagingnya banyak, postur tubuhnya kecil. Nah, ini yang kemudian kambing kacang tidak bisa bersaing dengan kambing Jawa Randu di harga pasaran. Kambing Jawa Randu itu memiliki postur yang sangat tinggi, besar gitu kan, tulangnya, karkasnya juga banyak. Kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, dagingnya tidak jauh berbeda dengan Jawa Randu, tetapi harganya sangat selisih, berbeda sekali. Nah, ini saya perlihatkan kambing Jawa Randu yang pada saat ini inilah yang terbanyak di peternakan lokal. Ini di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsinya Lampung, Indonesia. Nih, ini kambing asli ras Indonesia, asli Indonesia. Nih, kalau gemuknya ini gemuk-gemuk, bagus-bagus. Kambing kacang itu tidak ada pantangan ya, berkaitan dengan makan. Dia makan apapun lahap, suka. Terus kemudian daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan kambing Jawa Randu dan kambing peranaan Etawa, bahkan Bur. Kambing kacang itu mudah sekali berkembang biak. Kurang lebih kalau masa hamilnya ini tidak sampai 5 bulan. Terkadang kan kambing Jawa Randu itu sampai 5 bulan ya. Kalau ini selisihnya ada sekitar 10 hari lebih cepat daripada kambing Jawa Randu masa kehamilannya. Nah, berkaitan dengan masa birahi pasca melahirkan, juga kambing kacang lebih cepat. Kambing kacang itu 45 hari pertama pasca melahirkan dia langsung minta kawin. Dia tidak seperti kambing yang lain ya, terkadang sampai 3 bulan, 2 bulan, atau setelah menyapih anaknya baru minta kawin. Kalau kambing kacang tidak, dia masih menyusui. Di umur-umur awal dia tetap cepat reproduksinya. Nah, ini di dalam juga ada, nanti saya perlihatkan ya. Ini di sini paling banyak di Lampung Tengah. Ini paling banyak. Nih, kalau pejantannya mirip sekali dengan yang namanya Bur. Nih, perbedaannya hanya di gemuk. Kalau Bur lebih cenderung gemuk, kalau tingginya sama. Ini pejantannya. Ini baru umur 2 tahun. Nah, kambing kacang yang segini ini memang pertumbuhannya jauh berbeda dengan kambing Jawa Randu ya. Kambing segini ini
Ini kalau di Jawa Randu paling berkisaran umur 1 bulan, 1 bulan ke bawah. Sedangkan kambing kacang ini sudah umur di atas 3 bulan. Nah, ini pertumbuhannya karena memang mengingat kambing kacang itu memang kecil sehingga akan jauh berbeda perbandingannya dengan kambing Jawa Randu. Nah, ini pejantannya nih. Kalau ini udah seumur 1 tahun, nih bulat, pendek, gemuk, gitu kan. Posturnya cukup kekar. Kalau mau dibanding-bandingkan, kekarnya tetap kelihatan kekar kambing kacang. Nih, ini banyak pejantan. Dan ini tidak pernah dijual ya. Tidak pernah dijual oleh pemilik. Jarang sekali mau menjualnya. Bahkan ditawar oleh banyak orang. Ini tidak mau dijual. Nah, rata-rata kalau sudah 60 ekor di sini hanya dikurangi beberapa ekor dibeli, dijual oleh tetangga yang ingin akikoh, yang ingin kurban gitu. Kalau betinanya jarang dijual. Kalau di Lampung Tengah cukup sulit untuk menemukan populasi kambing kacang yang cukup banyak nih. Kalau di sini yang sudah sering kali saya jelaskan ke penonton tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu juga saya sudah pernah meliput. Di sini rata-rata minimal sekali isinya 40 ekor, minimal sekali. Dan ini tidak pernah diaritkan, semuanya diangon di areal perkebunan sawit. Nah, ini kita lihat di kandang sebelah yang tetap milik orang satu, miliknya Mbah Wayo. Kali ini dikasih jaring ya, jaring apa, kalau di sini jaring ini keliling untuk menghindari nyamuk. Nih, jaringnya seperti ini nih, yang 1 roll 100 meter itu dibeli, terus kemudian dikelilingi di kandang biar kambingnya tidak tergigit nyamuk, aman. Nah, ini nanti siang setelah zuhur ini akan dilepas liarkan di areal perkebunan sawit. Dan uniknya kalau pulang dia akan pulang sendiri, berangkat juga dia akan berangkat sendiri. Paling pemiliknya hanya mengantarkan sampai sekitaran areal sawit, nanti ditinggal pulang, sore diambil lagi. Kadang ditunggu aja dia sudah pulang sendiri-sendiri. Kalau sudah 5:30 dia hampir jam menjelang maghrib baru pulang. Nah, ini identiknya kambing kacang di sini, mayoritas warnanya hitam. Ini kalau tidak saya tutup kandangnya nanti dia keluar. Nih, banyak pejantannya ini, banyak pejantan nih yang masih muda-muda ini. Umuran 1 tahun sampai 1,5 tahun ini segini barusan, sangat kecil sekali. Nih, ini pejantan juga nih. Nah, ini yang menjadi mungkin saat ini, kali ini kambing kacang tidak ada harganya, tapi suatu saat dia akan memiliki derajat sendiri. Harganya sangat mahal. Dulu kambing bur juga saat masih ribuan ekor di Lampung, tidak ada yang mau memelihara kambing bur. Begitu habis dikirim ke Jawa semuanya, kambing bur sekarang tenar. Dulu bertahun-tahun dikembangbiakkan di Lampung, nggak ada yang tenar sama sekali. Harganya cukup murah-murah kambing bur, hanya kiloan. 1 kilonya itu hanya yang pejantan 65.000, betinanya 45.000. Sekarang bukan kiloan lagi,
bahkan harganya melambung tinggi seperti harga properti. Mungkin kambing kacang juga bisa terjadi harga yang sedemikian jikalau kambing kacangnya sudah mulai punah di semua tempat. Padahal tukang sate, tukang gulai ini paling suka kambing kacang dibandingkan kambing Jawa Randu. Karena apa? Harganya murah, dagingnya banyak. Nah ini kambingnya kecil, karkasnya kecil, tapi dagingnya banyak. Nah ini padat. Ini mau di koloni, mau di individu, mau diaritkan, mau diangon, kambing kacang tidak ada masalah. Dia hidup berkoloni. Berbeda dengan kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu itu ketika di koloni lebih banyak bertarung. Kalau ini tidak sama sekali. Artinya lebih mudah menjumpai kambing Jawa Randu bertarung ketimbang kambing kacang atau kambing-kambing yang lainnya. Kambing ini tidak cerewet, tidak berisik gitu kan. Dia kalau ya tenang-tenang saja. Nah ini kalau lihat ciri-ciri ya, ini sekali lagi saya tampakkan satu persatu biar jelas. Nih, lihat tuh telinganya, tanduknya, bulunya, semuanya nih, bahkan bagus-bagus. Ini kalau kawin, satu minta kawin, semua ngawinin ini. Pejantannya ada 5, ya betina satu dihajar bandot 5, bandot kacang 5. Ini pejantan kayak gini tidak akan tarung, kumpul 5, kumpul 10 tidak akan tarung. Dan kambing kacang itu kawin sedarah itu sudah terbiasa. Koloni seperti ini kawin sedarah, anaknya ngawini babonnya begitu kan, dan tidak rusak uniknya. Berbeda dengan kambing Jawa Randu, kalau kawin sedarah pasti rusak, banyak masalah, banyak kendala, banyak penyakit yang timbul. Kalau kambing kacang mungkin sudah alamiah ya, hidup kelompok, terus kemudian diumbar gitu. Anaknya sudah besar, ada indukan yang minta kawin, ya dikawinin aja dan tidak masalah. Nah begitu ya pemirsa, salam arit semuanya, sukses pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Sekali lagi, suatu saat nanti kambing kacang akan jauh lebih mahal ketimbang kambing yang lainnya, karena sudah langka. Dia akan masuk kambing koleksi. Nah, kambing khusus, kambing peliharaan pecinta. Kalau sekarang masih daging, mungkin suatu saat akan menjadi koleksi karena kambingnya cukup langka dan sulit untuk didapatkan dan dipelihara oleh semua orang, karena rata-rata kambing kacang sudah ditinggalkan oleh peternak lokal karena harganya tidak bisa bersaing dengan kambing-kambing yang lain. Terima kasih, sukses, salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.